Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Sahabat sehat, bersempena dengan peringatan Hari Anak Nasional yang ke-40 tahun, yang mana pada tahun ini mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan pentingnya melindungi anak-anak sebagai kunci kemajuan bangsa di masa depan. Salah satunya melindungi anak dengan cara memberikan imunisasi. Nah, kebetulan pada bulan ini akan dicanangkan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024. Nah, apakah imunisasi polio ini wajib diberikan untuk anak-anak kita? Mari pada podcast kali ini akan kita bahas bersama ahlinya. Yuk kita cari ahlinya. Ya, Dok, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, Dok, beri sapa dulu, Dok, sahabat sehat kita di sini. Halo sahabat sehat, selamat pagi. Saya Dr. Atik Judiarti, MSc SPA, dokter spesialis anak di RSUD Teluk Kuantan. Oke, nih sahabat sehat pasti nih sudah tidak asing lagi dengan beliau. The one and only spesialis anak RSUD Teluk Kuantan. Jadi kita Pasti kenal nih, apalagi Bapak Ibu yang mempunyai bayi dan balita terutama ya, Dok, ya. Iya. Dok, sekarang kan lagi PIN polio, Dok. Ya. Apa sih, Dok, PIN polio itu, Dok? PIN Polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio adalah program pemerintah berupa upaya pemberian imunisasi tambahan polio tetes yang dilaksanakan secara serentak kepada anak berusia 0 sampai 7 tahun. PIN polio ini ada 2 putaran. Putaran pertama pada tanggal 23 Juli sampai 29 Juli dan putaran kedua 2 minggu sesudahnya, yaitu tanggal 6 Agustus sampai tanggal 12 Agustus. Terus kenapa, Dok, harus ada PIN polio? Sementara kan sebelumnya kita udah ada imunisasi polio. Anak-anak juga udah imunisasi lengkap, Dok. Iya, PIN polio ini dilaksanakan dilatar belakangi dengan adanya kemunculan kasus polio baru. Sejak tahun 2022 di beberapa wilayah di Indonesia muncul kembali kasus polio baru, Kak Silvi. Oh, gitu. Jadi program pemberian imunisasi polio tambahan ini bertujuan untuk menekan dan memutus mata rantai penularan virus polio yang baru muncul. Oh, jadi pemerintah membuat program ini agar virus polio tidak berkembang lagi berarti ya, Dok, ya? Betul, Nah, untuk memutus mata rantai rantai penularan penularannya. polio. Nah, polio itu sendiri apa sih, Dok? Kan banyak nih masyarakat kita yang nggak tahu, yang taunya yaudah anaknya lumpuh aja, layu gitu, Dok. Iya, betul. Jadi penyakit polio itu adalah penyakit yang memang disebabkan oleh infeksi virus polio. Virus polio itu masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang susunan saraf. Dan apabila menyerang bagian depan dari sumsum tulang belakang yang mempertahankan kontraksi otot, dia akan memang menimbulkan kelumpuhan. Oh, akan menimbulkan kelumpuhan. Jadi gejalanya apakah si penderita langsung lumpuh, Dok, atau ada sebelumnya didahului oleh demam, kejang, atau gimana, Dok? Ya, masa inkubasi virus polio ini adalah sekitar 3-6 hari. Kelumpuhan akan muncul pada hari ke-7 sampai hari ke-21. Sebenarnya kasus polio ini seperti fenomena gunung es. Jadi apabila ditemukan satu kasus polio, bisa diperkirakan bahwa telah terjadi 9 orang yang menderita meningitis akibat virus polio di wilayah itu. Dan hampir 190 orang di wilayah itu telah terinfeksi virus polio. Tetapi tidak bergejala atau menimbulkan gejala ringan. Oh, begitu. Tetapi dia sangat menular. Oh, menular ya, Dok? Sehingga ini menjadi wabah. Oh, Makanya betul. kasus polio itu begitu ditemukan satu kasus, dia akan ditetapkan sebagai KLB. Gejala ringannya, Dok? Ya, gejala ringan yang kadang kita tidak menyadari karena memang infeksinya seperti gejala-gejala infeksi virus biasa seperti demam, sakit kepala, sakit leher, nyeri tenggorokan, sakit perut, bahkan mual. Oh, bahkan mau. Jadi itu berarti kita kalau ada gejala seperti itu jangan diindahkan ya, Dok. Berarti harus segera ke pusat kesehatan berarti ya, Dok, memeriksakan kesehatan. Kemudian, Dok, penularannya itu sendiri bagaimana, Dok? Melalui apakah virus polio ini bisa ditularkan, Dok? Ya, penularan virus polio ini dikenal dengan penularan secara fekal oral. Artinya, virus polio itu masuk ke dalam tubuh melalui mulut lewat makanan atau minuman yang tercemar tinja atau feses yang mengandung virus polio, kemudian berkembang biak di dalam usus atau pencernaan,
dan menyerang susunan saraf. Oh begitu. Jadi dok, siapa saja dok yang bisa berisiko tertular polio ini dok? Ya, sebenarnya risiko penularan virus polio ini bisa terjadi pada semua umur. Namun paling banyak terjadi itu pada anak berusia kurang dari 5 tahun. Terutama anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio lengkap, anak-anak yang tinggal di daerah yang memang anak-anaknya banyak yang tidak mendapatkan imunisasi polio lengkap, atau anak-anak yang tinggal di daerah yang sanitasinya jelek, kurang fasilitas air bersih, tidak menerapkan hidup sehat, buang air besar sembarangan, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Tapi memang sering kita temui kasusnya di anak-anak ya dok? Ya, betul. Jadi sangat penting sekali berarti memperhatikan sanitasi lingkungan ini ya dok. Iya. Kemudian dok, seberapa beresikonya dok polio ini dok? Seberapa bahayanya sih dok polio ini bagi anak-anak dan bagi kita? Iya, kemudian bisa disembuhkan nggak dok polio ini? Virus polio ini akan menimbulkan kelumpuhan dan kecacatan yang permanen. Polio tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan dok? Tidak bisa disembuhkan. Kalau sudah terjadi polio, dokter hanya bisa memberikan obat-obat untuk mengurangi gejalanya saja, Kak Silvi. Seperti pemberian obat-obat mengurangi kejang ototnya saja begitu. Tetapi polio ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi tadi. Oh, pemberian dengan jadi sahabat sehat, polio ini bisa kita cegah dengan memberikan imunisasi. Imunisasi lengkap berarti ya dok ya? Imunisasi polio itu sendiri ada 2, Kak Silvi. Ada imunisasi polio tetes, itu berisi 2 strain virus. Ada imunisasi polio injeksi yang berisi 3 strain virus. Nah, pada imunisasi rutin, imunisasi polio tetes ini diberikan pada anak berusia 0 bulan pada saat anak keluar dari rumah sakit habis melahirkan. Iya. Sampai berusia 1 bulan. Kemudian yang kedua pada usia 2 bulan, yang ketiga pada usia 3 bulan, dan pada usia 4 bulan diberikan bersamaan dengan imunisasi polio injeksi yang pertama. Sementara imunisasi polio injeksi yang kedua diberikan bersamaan dengan imunisasi campak pada saat anak berumur 9 bulan. Jadi itu baru imunisasi polio dasar yang lengkap. Oh begitu. Jadi sahabat sehat jangan lupa, bagi sahabat sehat yang memiliki bayi 0 sampai 7 tahun ya Bu ya, jangan lupa untuk imunisasi lengkap dan memberikan imunisasi polio. Nah, nih dok, pertanyaan dari sahabat sehat kita dok. Anak saya udah lengkap nih imunisasinya dok, apakah harus imunisasi ke polio lagi dok? Ya, walaupun anaknya sudah mendapatkan imunisasi polio rutin yang lengkap, tetap harus datang ke pin polio. Oh, harus datang. Karena apa? Karena vaksinnya itu diberikan secara tetes untuk merangsang kekebalan mukosa ususnya, sehingga bisa untuk membentuk kekebalan untuk anak yang lain. Diharapkan kan bisa untuk meningkatkan imunitas komunitas untuk mencegah virus polio yang baru kejadian tadi. Oh, jadi biar nggak menyebar ya dok? Biar tidak menyebar. Terus walaupun dia mempunyai sedang ada jadwal imunisasi rutin pada bulan itu, tetap harus diberikan karena tidak mengganggu untuk program imunisasi rutinnya. Oh, jadi imunisasi rutinnya tetap, yang imunisasi pin polio juga. Betul. Oh, begitu. Terus dok, lagi nih pertanyaan sahabat sehat kita juga nih dok. Kalau anak saya lagi sakit katanya dok, terus apakah harus ke pin polio juga katanya? Nah, untuk yang seperti ini, jika anak memang sedang demam, sedang muntah, sedang diare, tidak mau makan, sebaiknya memang imunisasinya ditunda, Kak Silvi. Oh, ditunda sampai anak betul-betul sehat atau minimal 2 minggu. Tapi bukan berarti dia ikut pin polio lah ya, karena kan ada 2 putaran. Gitu. Bisa diikuti di putaran yang kedua. Oke, sahabat sehat nih, lagi nih dokter memberikan penekanan agar sahabat sehat membawa anaknya ke pin polio. Nah, pertanyaan selanjutnya dok. Santai ya dok, boleh ya dok, kita lanjut ya dok. Nah dok, apakah semua anak 0 sampai 7 tahun ini bisa diimunisasi dengan tetes polio tetes dok?
atau ada yang kontraindikasi gitu dok, yang pengecualian gitu dok? Ya, beberapa kondisi pada anak memang tidak boleh diberikan imunisasi poliotetes, terutama anak-anak yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya anak yang menderita HIV atau anak yang serumah dengan penderita HIV. Gitu. Kemudian juga anak-anak yang menjalani pengobatan rutin seperti penyakit kanker, anak-anak yang menerima terapi kortikosteroid tinggi, dan bayi yang berat badan lahirnya kurang dari 2000 gram. Oh begitu, jadi ada. Karena imunnya kan belum terbentuk. Iya, jadi ada pengecualian untuk anak-anak yang memiliki riwayat kesehatan berarti ya dok ya. Nah dok, di mana saja kita mendapatkan pelayanan PIN polio ini dok? Ya, polio tetes ini gratis tersedia di puskesmas, posyandu, TK, SD, MI, pesantren, kan PAUD sekali. Oh PAUD juga ya dok. Dan di pusat-pusat layanan imunisasi terdekat. Oh jadi PIN polio ini gratis ya, Gratis. sahabat sehat. Nah dok, udah berapa langkah nih dok? Gimana kalau kita duduk dok? Karena kami mau minta nih sahabat sehat mau mendapatkan tips-tips dari dokter. Oke, kita cari tempat duduk ya. Nah sahabat sehat, demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama Dokter Ati, spesialis anak RSUD Teluk Kuantan. Nah sebelum kita menutup obrolan, kita minta dulu tips-tips dari beliau. Silakan dok. Halo sahabat sehat semua, kepada ayah bunda semua yang memiliki anak berusia 0 sampai 7 tahun atau tepatnya berusia 7 tahun, 11 bulan, 29 hari atau kurang dari 1 hari dari 8 tahun untuk membawa anak-anaknya, putra-putrinya, keponakannya, saudara-saudaranya yang lain ke pos-pos pelayanan imunisasi polio terdekat. Agar anak terlindungi, Indonesia maju. Oke, baik sahabat sehat. Jika sahabat sehat merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman dan kerabat Anda. Nah, jangan lupa untuk selalu memfollow seluruh akun media sosial TKRS RSUD Teluk Kuantan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga isi kolom komentar jika ada tema-tema berikutnya yang ingin kita bahas di episode berikutnya. Nah, saya Kak Silvi, si tukang tanya bersama Saya Dr. Atik Junior CSPA. undur diri. Jangan lupa isi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih dokter.